Anda bisa melihat saya itu dari mana ya? Bisa melihat? Sini. Lino Umar Soy. Ada masalah. Ada beberapa teknik. Anda terserah mau pakai teknik apa. Saya tidak menguji sebuah teknik. Ya, harus seperti yang saya lakukan tidak. Ya, maka itu berkembang. Yang penting ini ketika kita melakukan traksi pada prinsipnya adalah menjauhi kedua permukaan persendiannya atau joint space-nya semakin lebar. Ya. Kita mencoba untuk melakukan traksi. Ya, posisi adalah seproksimal mungkin handling kita pada tangan bilateral secara pertama itu pada kelompok ya maksimal mungkin. Misalnya dia pakai baju seperti ini, ya pakai kaos seperti ini, pastikan ini adalah tidak menghambat gerakan kita. Izin ya Pak. Ini adalah seproksimal mungkin dengan persendian yang kita lakukan, kemudian kita posisikan ya seperti ini, boleh kita posisikan satu garis seperti ini, dan kemudian ini kita posisikan bentuknya lebih lumbricalis, tangan seperti ini kita tarik ke arah lateroventrocranial. Dan ini tidak boleh muter seperti ini karena nanti sakit, apalagi orang-orang yang tumbuh berakar di sini. Kalau ketarik seperti sampai mencabut, ya kan perih nanti. Atau kulit yang sampai memelintir itu nanti perih. Jadi ketika kita sudah pegang seperti ini, tidak ada gerakan lain, ya kan, kecuali kita posisi seperti ini. Nah, ini tangan kita seolah-olah ya sudah mati dengan posisi seperti ini, terkucing kan nanti ya. Jadi kalau saya tanpa beban dengan itu, nanti adalah seperti ini. Nah, kita ini dengan ini adalah gerakan yang tarik, dengan beban. Oke. Ini cara pertama untuk melakukan traksi glenohumeral joint. Ya. Cara kedua, pegangan seperti ini kita sama-sama kita kembali seperti ini, dan kemudian kita harus di posisi pas mentok di sini, kita pegang seperti ini, dan kita susuli dengan tangan yang iterolateral di bawahnya, kita posisikan seperti ini, ya. Kemudian kita lateroventrocranial dengan kaki kita yang bergerak. Jangan menggunakan tangan pengungkit seperti ini. Yang pertama adalah resiko di tangan Anda. Yang kedua, ya kan, ini menjadi cedera. Karena apa? Bentukannya nanti akan terjadi rolling yang seperti ini. Kita. Jadi arahnya adalah lateroventrocranial. Ini adalah cara kedua. Dan begitu banyak cara. Ada juga cara misalnya terjadi keterbatasan tertentu, misalnya Mas duduk. Ada kalau Anda melihat beberapa mungkin YouTube dan lain sebagainya. Ini tujuannya adalah lateroventrocranial. Kita bisa memanfaatkan penyudutan di sini. Kalau misalnya ketemu-temunya posisi seperti ini, ya, ini kita harus maksimalkan. Lateroventrocranial. Jadi kita dorongan ke sana, tapi ini ada ungkitan. Ini termasuk gabungan translasinya yang muncul. Ya. Ini metode yang apapun atau cara monggo saja. Kalau Anda adalah orang normal berarti nggak begitu bermasalah. Tapi kalau ada yang nggak normal, nggak bisa mungkin abduksi dan lain sebagainya gitu. Oke. Masuk? Ya. Di dalam biomekanik kemarin saya sudah menyampaikan ke Mas dan Mbak. Jika orang itu tidak bisa ke arah abduksi, potensinya itu dia tidak bisa rolling kemana Mas dan Mbak? Rolling kemana? Ke atas. Ya enggak toh. Rollingnya kan ke atas, slidingnya baru ke bawah. Karena adalah konveks bergerak pada konkav. Kalau rolling dan
sliding Berlawanan. arah, kan gitu ya, masih ingat. Maka ketika orang tidak bisa melakukan abduksi shoulder seperti ini perlu didorong ke arah inferior. Kalau dari sini ya, kita dorong ke sana. Ini adalah untuk memperbaiki dia bisa abduksi. Kalau dia tidak bisa rotasi ke sana, eksorotasi, berarti harus kita slidingkan kemana? Ke median. Kalau dia tidak bisa eksorotasi, maka kita slidingkan kemana? Ke exo. Ke anterolaterales. Kalau dia tidak bisa ke endorotasi, berarti kita dorong kemana? Postero medialis. Lali toh. Kalau dia tidak bisa ke arah, misalnya kan piping ini kita tangannya ra iso ngingkep rene kan, itu berarti kita perlu dorongan kemana? Lateral. Ini misalnya ini jarang banget saya menemukan dia kira iso ngingkep ngene ya kan. Rata-rata ra iso rene kan gitu. Dia itu ra iso ngene misalnya, ra iso ngene, ra iso adduksi. Jadi Infero caudalis. ra iso ngene lho. Usah ke bawah. Kranial. Lateralis. Wih dasarnya kuwi engko nek anu lali ya repot. Oke. Lah eksekusinya dalam bentuk gerakannya seperti apa? Seperti inilah. Ini Mas tidur lagi, Mas. Santai aja. Iya, Pak. Oke. Untuk memperbaiki adik dari sini. Ya, kita pegang posisi ini biasanya kalau nganu bajunya pas, tidak kedodoran seperti saya. Ini adalah pas jahitan ini tuh. Yang baju-bajunya agak relatif pas. Ini kita posisikan seperti ini, ya. Kemudian ada sedikit cekungan, kita geser, kita putar-putarin ketemu dan kita ketemu seperti depresikan maksimal dulu, baru kita dorong 1, 2, 3. Ini nanti untuk ABD. Terbantu terbatasnya mana? Ini ketemu sebelah sini lagi. Masih sedikit. Oke. Kemudian yang tadi untuk maka kita pegangan seperti tadi. Oke. Masuk posterior, anterior, anterior, caudalis. Ya. Bisa nanti ke arah yang ke belakang untuk ke kita posisi seperti ini boleh ya, kita ganjil pada skapulanya di lateral. Begitu. Ada berapa gerakan? 5. Kemudian ada yang full ke atas. Ini hanya di sekitar, hanya di glenohumeral joint saja. Masuk alam sadar. Kalau yang ke bawah tadi Pak, di fiksasi skapulanya? Bukan skapulanya. Ini kan pegang pada apa itu jenis? Trochanter mayor, tuberculum mayor sama tuberculum minus. Yang ini. Ini kan ada nganu ya. Kan ada, kalau sini ada cekungan. Ya, kalau ini kan cekungan seperti ini ya. Ini batasnya kan. Kalau punya enggak? Punya. Nah, ini pegangan di situ. Kalau jangan pegang di atas ya. Kalau pegang atas saya nanti kena skapula. Kamu dalam ini enggak punya efektivitas. Misalnya saya gini kan. Ya, ini saya contohkan. Rasakan ya Mas ya. Ini. Ya. Oke, dengan ini. Beda enggak? Beda. Kalau ini yang kena ininya kan. Kalau yang tadi shouldernya kena sampai sini. Beda.
Ngoten ceritanya. Kalau yang ke bawah pak? Ke bawah. Fiksatornya sini. Di, Skapula. di scapula. Ke sini. Ke posterior toh. Ke bawah sana. Iya. Bisa dipahami? Tinggal dengan melaksanakan ke saudara-saudara terdekat jika menemukan kasus seperti ini. Ini adalah pendekatan terapi manipulatif jika dia mengalami hambatan atau mengalami stiff joint atau frozen shoulder pada kondisi tersebut. Akan tetapi kalau dia itu diikuti dengan jejaring lunak yang lain bermasalah, biasanya diikuti dengan aktif bullying. Ya. Contohnya bagaimana? Contoh yang bisa memunculkan aktifnya. Oke, Mas berdiri Mas. Itu aja dulu dulu. Ini ya. Yang berdiri ya, tangan untuk fleksi, Mas. Kembali lagi. Kamu yang merasakan ya, Mas. Fleksi lagi. Oke. Iya. Yuk. Oke. Ini pertama ya. Cara maksudnya contoh gerakan pertama sama-sama fleksi. Oke. Sekali lagi Mas rasakan di posnya sini. Udah direkam. Lagi. Oke, sip. Sekarang ini dorong tangan saya menjauhi terus, tetap badannya tegak ya. Terus ikuti. Terus jangan sampai lepas dengan tangan saya. Jangan sampai lepas dengan tangan saya. Terus jangan sampai lepas dengan tangan saya. Lepas. Beda nggak dengan gerakan tanpa ada ikuti penguluran? Bedanya di mana? Di sini ada suara. Ya, terus ketika ini saya dorong, kepala tetap sini. Dorong lagi, dorong lagi. Ikuti tangan saya tetap mendorong, menjauh terus, ikuti menjauh terus. Bagus, terus menjauh terus lagi, angkat lagi, aku lagi tuh. Lepas, beda ya. Tahu ini, saya mengaktifkan di keseluruhan di sini. Dan yang di sini ini beda. Nah, saya melatih pasien kadang tanpa saya melatih frozen shoulder ini ibaratnya tidak perlu saya kekuatan ekstra dengan manipulatif yang seperti ini saja itu tidak, tapi dengan movementnya dia itu bisa kita lakukan gitu. Dia terhambat ke mana dia? Misalnya dia terhambatnya itu ini karena pleset ke bawah, nggak mungkin Anda lakukan yang ini nggak boleh. Misalnya tadi ini sudah ada indikasi ini ya, misalnya ini ada menjeglong, plek. Ini nggak boleh gerakan yang ini tadi kembali nggak boleh. Dorong tangan saya baru kiri, dia semakin sakit. Tapi akan kembali dibalikan lagi, misalnya kan gitu. Misalnya seperti ini ya. Oke Mas, baunya diangkat nih. Oke, sip, angkatnya bagus. Oke, setelah itu tahan, baru abduksi. Iya, kembali lagi, angkat lagi. Lepas ya, sampai relax. Ya, kemudian sekarang abduksi biasa. Ketemunya beda. Ya, ini hanya memprovokasi gerakannya. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh duduk. Terima kasih. Keren. Ada pertanyaan untuk saya? Aman toh? Selesai. Semisal pak ya, Oke. ada masalah nih di shoulder. Nah itu kita terapi manipulatifnya saat akut apa kronik pak di? Kalau saya itu sedini mungkin. Kalau kita curigai itu yang bermasalah di ototnya, segera mungkin kita lakukan mobbing. Kalau yang terjadi itu adalah jejaringnya itu adalah pada persendiannya, itu lebih baik saya tidak gerakkan dulu. Kalau yang terjadi pada tulangnya, maka
sama itu akan saya kunci. Paham maksud saya? Dikunci. Jika yang kena itu ototnya, misalnya ini, Anda kram gitu, Ya. paling sering kram kan? Ya. Maka kalau kram itu tidak saya lakukan gerakan pasif pada pasien. Kram. Ya. Lebih cepat saya lakukan gerakan aktif pada pasiennya. Oh. Karena itu yang kena ototnya. Terus kalau yang kita curigai persendiannya, persendian itu sebagai apa? Sendi itu loh, sendi. Sebagai penggerak pasif. Sendi itu untuk apa toh? Penggerak pasif. Ya, dominasi gerak Pasif. Enggak tubuh. sendi loh. Sendi adalah hubungan Hubungan antara dua tulang. Antar tulang. dua atau lebih ya. Ya. Itu dikatakan persendian. Di sana terjadi potensi terjadi gerakan ada. Jika itu mengalami cedera, maka kita konsep dasarnya apa? Tulang sebagai alat gerak Pasif. Ya. Maka ketika dia cedera, maka kita kembalikan dulu dia menjadi fungsi dasar mereka. Ya. Maka kita gerakkan apa? Pasif. Itu basic dasarnya gitu. Nggak boleh kita gerakkan. Di persendian itu adalah aktif itu miliknya si Otot. Di persendian. Pasif. Yang arah pasif aktif itu ya. Penghubung antar dua. Terjadi adalah stabilisator apa? Aduhai. Ini siku. Ya. Oke. Siku ini ada sebuah misalnya stick joint atau terjadi kekakuan di sana. Kita mau mengembalikan fungsi kan? Mengembalikan fungsi itu berarti dengan apa? Dia dengan digerakkan kan? Ya. Nah, pembatas gerakan di sini komponen apa? Stabilisasinya di sana apa? Ada apa saja? Ligamen. Ya, ligamen fungsinya untuk apa? Menghubung tulang, mengikat tulang antara tulang yang lain. Ya, dia fungsi utama adalah menghambat pada kontralateralnya kan gitu. Ya. Oke, fungsinya kontralateralnya. Jadi ketika saya fleksikan seperti ini, misalnya kita ambil ligamen saja, maka dia yang bekerja itu sebelah mana kemarin itu saya cerita? Ligamen mana yang bekerja? Ligamen anterior. Ketika ini saya fleksikan seperti ini Mas dan Mbak, Ya. ligamen mana yang bekerja? Di posterior sini. Posterior. Dia menghambat biar ini tidak ceklek bablasan kono kan gitu. Ya. Ketika ini saya ekstensikan, maka yang bekerja Anterior. anterior biar tidak kebablasan. Oke? Ya. Berarti secara fungsi ketika saya gini kan, saya dalam rangka melatih apa? Ligamen Posterior atau posterior. depannya? Posterior. Bagian posterior untuk ligamennya. Ya kan? Ya. Bagian depan mengalami apa? Mengalami pemendekan. Penguluran. Ojo ragu. Pemendekan. Dia punya daya elastisitas tidak? Punya, Punya tapi rendah, tidak punya rendah. daya kontraksi. Ya. Jadi dia tidak mempunyai apa ligamen itu. Tidak mempunyai elastisitas yang tinggi. Iya, tidak punya elastisitas tinggi. Berarti dia ketika ke sini apa? Menyusut. Ada pendek. Ini taruh ligamen kan ikut tali nih. Tali kan seperti ini kan. Kalau ini saya tekuk ke depan berarti manteng kan. Ya kan? Ya, ini taruhlah ini yang di belakang. Ketika ini saya posisikan belakang, ini saya ke sana, ini akan posisi Kelipat.
Sabar Pak, sabar Pak. Ini kan sederhana loh. Saya enggak. Ini sikot ya kan. Ya, Pak. Ya, ini saya gini kan. Ini apa? Itu kontraksi. Ini kan manteng kan? Ya. Manteng kan? Lem. Ketika ini saya akan seperti ini jadi apa? Relax. Kendor kan? Kendor. Iya, kendor. Dia tidak ngemplat seperti ini, tidak tertarik seperti apa jenenge? Seperti otot. Dia short ini kendor, Mbak, Mas. Kendor seperti ini. Kendor. Oke, ini akan kendor seperti ini. Maka ketika ini sendi yang tadi bermasalah, tinggal itu kita lihat. Ketika ini posisi kendor, ya kan, posisi seperti ini dan dia tidak bisa bergerak di sini, kemungkinan itu terjadi apa? Tidak bisa bergerak. Ini tidak bisa, ini posisinya atau paling mudah itu fleksi ya sebenarnya. Ya, tapi fleksi. ini membayangkan dia tidak bisa ekstensi di sini. Tidak bisa ekstensi. Jika dia tidak bisa ekstensi sini, kemungkinan besar yang bermasalah itu apanya? Ligamen anterior. Anterior atau posterior? Anterior. Kalau kita berbicara ligamen, kemungkinan potensinya itu adalah anterior yang bermasalah. Ya. Ligamen anterior. Jikapun ini bermasalah di belakang, berarti ada problematik tersendiri. Oh, ini keras Pak di belakang. Kenapa? Oh, kemarin terjadi fraktur Pak. Terjadilah kalsifikasi pada ligamen di sini, itu menjadi apa? Tulang, kayak seolah-olah tulang kondrosi di sini, sehingga itu menghambatnya di sana. Nanti beda lagi penanganannya. Kalau dengan posisi seperti ini, berarti ini perlu latihan. Lah, latihan di pada ligamen itu posisinya latihan diulur atau latihan di apa namanya, ditarik atau latihan dia dikendorkan kalau ligamen? Ligamen. Ngaco. Tarik. Kita Mas. Nah, kita mengembalikan fungsi latihannya dengan dia dilatih seperti ini, maka dia akan kuat. Tarik. Ya. Tapi kita di dalam proses treatment kadang kita perlu dikendorkan. Karena kita treatmentnya proses. Jadi ini butuh kendor untuk dia fleksibilitasnya akan meningkat. Butuh kendor. Fungsinya kalau dia biar ke sono ini biar ini, maka dia butuh kendor kan. Lebih kendor lebih bagus toh, bisa lurus kan. Tapi setelah mentok pada fungsinya dia harusnya tegang kan. Maka ketika tegang pertama di sini kita dalam rangka melatih nilai kekuatan, tapi ketika posisi mengendorkan itu adalah kita dalam rangka untuk melatih fleksibilitas tapi dalam upaya untuk meningkat fungsional di persendiannya. Masuk terbayang ya? Terbayang ya. Oke, terima kasih. Selesai. Oke, yang misalnya contoh yang lain bursa. Bursa untuk apa? bursa. Bantalan persendian selain diskus ataupun meniskus ataupun yang lain ya kan. Ya selubung kayak gitu. Itu saya contohnya yang di sini. Dia di bawah apa tadi? Bursa. Bursa itu di bawah mana ini? Terus di sini. Iya. Di permukaan. Ini apa ini di atas ini? Akromion apa oleh kranon? Akromion. Ya. Kemudian cekungan persendian. Di sana ada bursa. Tidak ada bursa. Kayak bulut-bulutan gitu. Nah, dia akan menjadi bantalan. Jika itu mengalami radang dan atau karena benturan dia mengalami ke patologis tertentu, maka dia akan digerakkan dengan posisi semakin dia ke sana, dia semakin kejepit, sakit, tapi setelah mentok enggak sakit sama sekali. Ini bursanya. Karena sudah lepas dari rujukan. Tapi kalau selama perjalanan itu sakit banget Pak, saya enggak kuat. Nah, tapi kalau ini saya tarik kemudian saya lakukan sana kok enggak nyeri, berarti murni pasti itu adalah bursa. Karena bursa ini sifatnya itu tadi sebagai bantalan, fungsi utamanya bantalan, maka sebenarnya latihan pada prinsipnya adalah latihan dia menahan. Maka latihannya sebenarnya lebih ke arah aproksimasi, distraksi, diginikan gitu. Ini akan membangun. Ini karena dia fungsinya ke sana. Tapi dia kadang perlu diistirahatkan, kemudian diaproksimasikan, istirahatkan. Dia akan nanti beradaptasi. Masuk alam sadar.
Jadi nanti kalau penanganan sekitar 16 kasus pada shoulder ini nanti akan ketemu kurang lebih kondisi mau adesif, mau tendinitis, mau bursitis. ya kan bursitis dan lain sebagainya yang di sini nanti Anda ketemu 16. ya. Masuk ya. Ada pertanyaan untuk saya? Silakan Mas jawaban saya. Iya, Ada lagi terima enggak? kasih. Kalau yang sakit bagian skapula sama atlang itu gimana Pak? Kalau yang skapula sama terang itu biasanya pada kelompok-kelompok abduktor skapula atau kepalanya sedikit melayang Mbak biasanya. Jadi wing skapula kadang melayang pada satu sisi itu bisa. Jadi kita yang abduksi itu mungkin bermasalah ya, dan atau dia di depannya misalnya gini. Sabar ya Mas, program memang. Kalau kita bicara pada segmental skapula dulu ya, kita tidak berbicara itu apakah nyerinya rujukan atau tidak, karena kalau nyeri rujukan nanti kita bisa cari apakah di kelompok torakal, apakah nanti kelompok bagian organ dalam, kita nggak tahu, kan belum tahu. Makanya intinya kalau kita berbicara di setelah struktural anatomi di skapula sebagainya, santai Mas, relax Mas, santai relax. Kalian ya. Kalian ya. Kalian ya langsung keluar sumber ini. Kalian ya. Santai. Nah, ini kita lihat ya. Coba kita ya. Ini. Sorry ya Mas ya. Ini apa ya Mas, ini bukan aib ya. Wah. Ini langsung. Tato. Iya, Pak. Ini lagi di foto khusus gini itu. Enggak kelihatan. Oke, santai Mas, jangan diburu ya. Sabar ya, Mam. Oke, ini kan kita lihat ya. Ini kan gini juga ya. Ya. Ini kalau kita gini kan, santai Mas, ikuti tangan saya. Kalau ini orang normal saja dan mahasiswa fisioterapi saja, ini kadang tanggapnya ini juga tidak sempurna, apalagi orang yang sakit dan tidak tahu orang fisioterapi, ya kan? Ini kalau dia reaksi yang muncul saja dia langsung pertahanan diri, ya kan? Ini padahal dia seorang fisioterapi hanya untuk model kan gitu. Ya, santai aja, relax, ikuti. Santai aja, relax, ya. Ini biasanya di kelompok sana, ya. Santai Mas, oke. Los. Mas Dolman. Lepas ya. Ya. Ini yang paling sering itu sana itu Mas. Ini dan ini nggak mungkin Anda keroi sampai bisa di sini, nggak mungkin. Ini permasalahan di sana. Ini kelompok aduktor biasanya. Ya. Jadi kelompok-kelompok sini yang sering bermasalah. Lah itu biasanya rujukan dari sini. Sering nyeri. Yang paling sering itu adalah terutama kalau yang perempuan itu segaris sini. Angulus inferior pas posisi sini paling sering, Iya. karena itu beban di sini. Karena apa? Karena apa? Beban gini. Ya jadi posisi maksudnya titik nganunya itu posisi yang di sini. Kalaupun pinggang itu ada kelompok yang sebelah sini. Ya. Kemudian yang posisi cervicalis 7 sama TH1. Karena itu langsung jeglek gitu. Iya. Ya, TH torakal, ora tahu. Gini. Lah ini kan langsung jeglek gitu toh. Itu posisi ini biasanya paling sering muncul seperti itu. Ya. Kalau biasanya kalau saya itu langsung rata gini kan. Itu terbayang di apa namanya? Kira-kira jarak antar tulang itu sebagaimana itu terbayang. Tapi ini butuh sekian kali pertemuan dengan orang ya, maksudnya dengan pasien. Suatu saat tangan Anda akan dengan sendirinya juga bisa membaca. Ya.
Ini contohnya gini ya. Oke. Ya Mas dan Mbak, kita lihat aja. Oke Mas, ini kan Anda tengok ke arah kiri. Coba tengok ke kanan. Kiri lagi. Ya, kita lihat kanan, kiri. Mas dan Mbak, ini dominasi yang gerak atau ekstensornya yang mana? Coba lihat. Kanan. Yuk, tengok kanan. Kiri, Kanan. kanan lagi. Dominasi itu adalah yang di sini. Ini Iya. tidak balance, tidak seimbang. Ya. Ini nggak bagus untuk kedepannya. Apa karena tangannya itu ditekuk itu pengaruh nggak? Salah satunya iya. Salah satunya. Ya, salah Coba, satunya ya. Coba Mam ke depan. Mam. yang atas? Orang tuh miring mau bocah. Iya. Oh. Ya. Ini enggak ada dominasi. Iya, nggak ada. Oke. Di mana Anda melihat kontraksi? Nggak kelihatan. Aman ya? Oke. Lagi Mas. Lagi. Lah, masih. Kan masih menjadi Dominasi. ini kalau enggak tahu kan. Nyeri mana Mas? Yang kiri pak. Nyeri kiri. Sebelah sini. Ya. Fleksibilitas aja berarti kan santai aja. Mas. Kretek jembatan. Selat lah. Kereta kosi. Iya Pak memang. Retak memang jembatan. Gigi yang kanan. Iya buat sih. Iya. Ini sebaiknya memang latihan backup ya Mas. Jangan backup. Ya, angkat kepala Mas. Terus. Kembali lagi. Angkat lagi. Terus. Ada yang nyeri nggak Mas? Sebelah kiri pak. Sini. Sebelah kiri. Sebelah pulang. Besok pas waktu manipulasi vertebra misalkan. Siapa? Pegangannya seperti ini. Satu sisi di margo medialis. Ya. Satu sisi dipegang di sini. Gerakannya bareng dan ini kita fiksasi barunya. Ini lebih terangkat sisi kanannya. Tarik ke sana. Kalau ada gara-gara kena pukul. Terus IR. pas. Tarik. Terus kamu. Pas. Tarik lagi. Pas. Baru ini Pak. Kemarin. Enggak Pak, jatuh Pak. Masa waktu tutup-tutupi. Iya. Jatuh di pancang wong.